Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan patuhi protokol kesehatan. Satu lagi, jangan lupa makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, hari ini siapa yang belum hadir? Nadia. Ya, apakah ada kabar dari Nadia? Tidak. Ya, semoga Nadia dalam keadaan sehat. Nanti temennya yang dekat bisa bertanya ke rumahnya, kenapa kok hari ini tidak hadir. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih dahulu kita berdoa ya. Yang memimpin berdoa, silakan Ian. Ya. Terima kasih Ian. Sekarang sebelum kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Yang memimpin Anggun ya. Maju sini. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih Anggun. Kalian harus selalu disiplin dalam segala hal, dalam segala bidang. Sekolah harus disiplin, mengerjakan tugas harus disiplin, di rumah pun seperti itu, agar kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian harapkan. Disempatkan waktunya untuk membaca buku non-teks, karena setiap hari kita harus menambah ilmu. Jadi untuk kegiatan literasi, silakan kalian menyempatkan diri 10 menit sampai 15 menit untuk membaca buku non-teks. Kegiatannya di rumah saja ya. Ya. Selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar tentang benda magnetis. Kita sudah belajar benda magnetis dan non-magnetis. Sudah belajar cara mengisi daftar riwayat hidup. Kegunaannya untuk apa? Di sana ada data apa saja? tanggal lahir, alamat, tempat tinggal, agama, kode pos, ya, pendidikan terakhir. Untuk melamar kerja. Bagaimana pemilik usaha agar tahu tentang data diri kita, agar tahu pengalaman kita itu, mereka meminta daftar riwayat hidup. Nah, kalau hari ini kita akan belajar
kita juga belajar tentang magnet. Kalau kemarin benda magnet dan non magnetis, sekarang kita belajar tentang medan magnet. Selain itu nanti kita juga belajar tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Itu adalah toko souvenir atau cindera mata. Jadi di sana ada pernak-pernik hiasan. Kalian sudah pernah melihat hiasan? Sudah. Yang souvenir? Pernah. Nah ini di tempat wisata biasanya banyak yang menjual souvenir seperti ini ya. Nah kalau ini apa? Okat ada apanya itu? Stiker. Magnet. Ya itu tempelan kulkas yang hiasan magnet seperti ini loh. Yang punya kulkas ada di rumah yang sudah ditempeli. Ya itu souvenir atau cindera mata yang untuk tempelan kulkas itu ada magnetnya. Kenapa kok guru menunjukkan gambar cindera mata dan magnet tempelan kulkas? Karena memang yang akan kita pelajari itu, kita akan belajar tentang wirausaha, kita akan belajar tentang medan magnet, dan tentunya teks formulir pengiriman barang. Baik, agar kita tidak tertinggal zaman, kita harus tetap rajin belajar, mengasah kemampuan yang kalian miliki. Jangan hanya terlena bermain. Siapa yang suka bermain? Siapa? Iya. Jangan hanya suka bermain, tapi kalian harus belajar meningkatkan pengetahuannya agar tidak tertinggal zaman, karena zaman semakin maju, apa-apa semakin maju. Kalau kalian terlena, kalian akan tertinggal. Baik, sebelum ke materi, tepuk dulu ya, tepuk PPK. Masihnya? Masih. Siap, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, hari ini Selasa 24 November 2020 kita akan belajar tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Merupakan tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengidentifikasi ruang lingkup ekonomi negara Indonesia. Yang kedua, menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, mempraktekkan pengisian teks formulir pengiriman barang. Yang pertama, muatan pelajaran IPS. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apa itu MEA? MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, itu merupakan kesepakatan negara ASEAN pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Nah, penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara itu menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara lain di seluruh Asia Tenggara. Didasarkan pada 4 pilar, yaitu 1. Menjadi kawasan ekonomi yang mampu bersaing. 2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. 3. Menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. 4. Menyatukan ke arah perekonomian global. Materi berikutnya, muatan pelajaran IPA itu tentang medan magnet. Medan magnet itu apa? Medan magnet
dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Nah, putar medan magnet itu tergantung pada kekuatan magnetnya. Ini garis medan magnet. Ada yang bertabrakan? Tidak. Tidak. Medan magnet itu dari serbuk besi, terlihat seperti itu ya, garis ternyata. Nanti kalian akan membuktikan itu. Nah, materi berikutnya muatan pelajaran bahasa Indonesia itu tentang teks formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Petunjuk pengisian formulir merupakan panduan yang dapat digunakan saat akan mengisi sebuah formulir. Dengan adanya petunjuk pengisian ini, diharapkan saat mengisi data yang dibutuhkan tidak terjadi kesalahan. Jadi, kalian harus memahami dulu bagaimana petunjuknya, baru mengisi formulir. Ini contohnya ya, formulir pengiriman barang dari dalam negeri. Ada data penerima. Siapa yang mau menerima barang itu? Ada nama, ada alamat, ada telepon. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Untuk mengetahui pemahaman kamu terhadap materi yang kemarin sudah berusaha dan kalian sudah mempelajari, hari ini juga sudah guru paparkan. Guru yang bertanya ya. Yang pertama, mengapa orang yang kreatif itu biasanya sukses dalam berwirausaha? Orang yang kreatif itu yang bagaimana? Yang belajar dengan sungguh-sungguh. Dalamnya sudah sampai kemana-mana. Sudah sampai kemana-mana. Berarti dia kreatifnya di bidang pemasaran. Kalau dari barangnya, apakah sama dengan yang dijual orang lain begitu? Tidak. Berarti ada modifikasi atau ide lain agar barangnya dapat dibeli atau masuk pasaran. Ya. Misalnya masker yang kalian pakai. Ada biasanya ada yang warna-warninya, itu merupakan kreativitas dari pengusaha. Kalau pengusahanya kreatif, tentu mereka akan banyak peminatnya. Yang keras nggak? Banyak peminatnya, jadi usahanya laris, begitu ya. Kemudian pengaruhnya terhadap wirausaha apa? Mereka akan memiliki kesempatan untuk menjual barangnya kemana? Ya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjual barangnya ke luar negeri. Baik, sekarang Bu Guru bagikan LKPD ya. Nanti untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ada tujuannya, ada prosedurnya. Lalu, kegiatan 2, percobaan medan magnet. Itu ada tujuan, ada prosedur kegiatan. Kemudian percobaannya itu ada alat dan bahan dan langkah percobaannya, nanti dipahami.
Lalu kalian membuat laporan percobaan medan magnet. Nanti kesimpulannya apa ditulis di situ. Selanjutnya kegiatan ketiga, menganalisis komponen dan cara mengisi formulir pengiriman barang. Ada tujuan, ada prosedur kenyataannya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kemudian itu formulir pengirimannya nanti diisi. Yang halaman terakhir tugas presentasi nanti dibagi tugasnya siapa saja begitu ya. Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang silakan kerjakan secara aktif berkelompok. Jangan ada yang diam tidak ikut mengerjakan. Baik, sebelum mengerjakan tepuk tangan dulu. Ya, kalian tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan dikerjakan. Ya, boleh bertanya Mas ya. Saya tanya ya. Yang kegiatan satu itu dibaca itu loh. Ini isinya dibaca. Yang kegiatan satu isinya dibaca. Jangan dilepas agak turun. Pelan-pelan saja. Magnetnya jangan sampai lepas. Coba digerakin, magnetnya digerakkan. Nanti kan itu serbuk besinya ketinggalan. Nah, berhenti dulu ngetuknya. Digerakkan. Jangan jauh-jauh. Nah, itu kan terlihat. Ini, ya. Jangan disentuh. Terlihat, diam dulu. Terlihat kan ada arahnya. Bentar dulu. Yang tipis itu nanti akan terlihat. Kamu gerakan. Jangan jauh-jauh, kembali lagi. Itu ada berhenti. Ada seperti garis-garis yang magnetnya loh, bukan yang ini, tapi yang serbuk besinya ini mengarah kemana? Kalian amati, kalian lihat. Ke sana. Nggak ada mana? Nggak ada yang. Dicoba, yang lain coba pakai itu gantian. Pasirnya ini apa? Tanah yang bukan serbuk besi bilang ini tinggal serbuk besi ini kamu gerakin nanti arahnya mana? Coba digerakkan. Nih, terbuka kan? Iya. Ya, ini sambil diketuk biar. Misalnya itu jangan sampai lepas ya. Itu jangan sampai lepas. Angkut jangan sampai lepas. Naik. Jadi ingat nomboran hasilnya. Ya.
Sudah lanjut ke kegiatan kita. Ada kelompok yang mau maju atau urut saja. Ya, kelompoknya indah dulu, silakan. Yang lain diperhatikan, nanti bisa kalian memberikan masukan atau tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok religius anggota kelompok Alinda Nurahma, Alifia Asifani, Ika Budi Utami, Rahman Ahmad Dahlan. Kegiatan 2, percobaan medan magnet. Laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet tebu besi yang diperoleh dari gunungan pasir. 3 ketat. Langkah-langkah percobaan. Pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Kedua, taburkan tebu besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Ketiga, ketuklah kertas karton perlahan. Keempat, gerakan magnet di seputar kertas. Kelima, jauhkan magnet dari kertas. Hasil percobaan sudah berhasil. Kesimpulan, magnetnya menjadi sebenarnya sedikit dan tempatnya kecil. Kegiatan 3, menganalisis komponen dan cara mengisi formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang sudah menepi. Data penerima, nama awal Alifia, nama akhir Asifani. Alamat penerima, Parangmuni RT 8 Lawang 1 Trimulya Iskandar. Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul. Kode pos 55781. Telepon 081594721386. Data pengirim, nama awal Arif Dayu, nama akhir Ayu Rahma. Alamat pengirim, Karangmuni RT 711 Iskandar. Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul. Kode pos 5581. Telepon 0858199903. Ya, cukup. Ya. Ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan coba? Tidak. Kelompok apa? Kelompok ya? Ya. Kenapa kok medan magnet kelompok kecil? Ya. Sama tanya kenapa kok medan magnetnya hanya kecil? Tadi karena ya, karena magnet yang digunakan oleh kelompoknya Alidayu hanya kecil. Mungkin ada kelompok lain yang medan magnetnya besar karena memang magnet yang digunakan
Ya, sudah. Adakah yang ingin menanggapi? Tidak? Baik, kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok nasional. Adakah yang ingin mengklarifikasi misalnya hasil dari kelompok yang lain tadi kok berbeda dengan saya? Ada? Tidak. Tidak, semua tidak? Tidak. Ya. Ya. Kita refleksi dulu. Dari pagi tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Kemudian wirausaha. Tadi yang wirausaha tentang apa? Kerajinan atau cindera mata. Baik, sekarang kita kesimpulan ya. Kesimpulan, kita tarik kesimpulan bersama. Tadi yang pertama tentang MEA. Ya, MEA. Apa itu tadi MEA? Masyarakat ekonomi Asia. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuannya tadi apa? Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ya, meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Kemudian ini tadi yang pertama MEA. Selanjutnya medan magnet. Apa medan magnet itu tadi? Medan magnet adalah area atau daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Yang ketiga tadi tentang formulir, teks formulir. Formulir apa tadi? Teks formulir pengiriman barang. Ya. Teks formulir pengiriman barang dalam negeri. Kalau mengirim barang harus teliti, karena kalau datanya salah, tentu barangnya bagaimana? Salah. Ya, tidak sampai ke tujuan. Jadi dalam teks formulir itu ada nomor telepon itu untuk memudahkan pengirim barang atau petugas pengirim jika ada kesalahan alamat. Baik, itu ya kesimpulannya, coba dibaca bersama MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Medan magnet, area atau daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya. Untuk kegiatan tindak lanjut kalian di rumah, silakan kalian melakukan percobaan medan magnet dengan serbuk besinya dari tanah misalnya. Bagaimana? Nanti kalian akan membandingkan kalau dari pasir bagaimana, kalau dari tanah bagaimana. Dicoba di rumah. Selain itu silakan membuat karya cindera mata yang berbahan magnet. Oh, yang pakai tanah bisa sendiri-sendiri. Kalian kan hanya bahannya magnetnya, kalian punya magnet mainan bisa dicoba di rumah. Itu tindak lanjut untuk individu di rumah.
besok setelah ini itu setelah tadi mempelajari 3 hal tadi, besok itu tentang praktek berwirausaha. Jadi hasil karya kamu dijualbelikan atau mempraktekkan berwirausaha. Kemudian yang kedua, cara menghasilkan magnet. Jadi magnet itu bisa dibuat dengan cara induksi, elektromagnetik. Di situ nanti belajar tentang itu. Selanjutnya, yang ketiga, teks formulir, petunjuk pengisiannya. Jadi itu selanjutnya kita mempelajari 3 hal ini. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Soalnya hanya ada 7. Ini sudah 3 muatan pelajaran. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Sendiri-sendiri, Bu? Ya, sendiri-sendiri. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kamu terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pakai pensil apa berbaik? Bebas. Beri nama ya, namanya saja itu nama. Berapa dikerjakan? Perhatikan petunjuknya ya, ada yang pilihan ganda, ada yang bertanya. Sudah selesai? Sudah. Bentar, saya belum selesai. Ya, yang belum dilanjutkan, yang sudah pilih dikumpulkan. Yang mana? Ya, taruh saja. Taruh saja. Sudah semua ya? Sudah. Ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita, belajar bersama kita pada siang hari ini, kita bernyanyi dahulu agar meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan meningkatkan rasa cinta kepada kebudayaan kita. Kita nyanyi lagu Jalanan. Ya, yang memimpin siapa? Ada yang mau memimpin? Pia, boleh Pia? Ya, sini ya. Sini. Ayo teman-teman kita menyanyikan lagu Jalanan. 1, 2, 3. Jalanan, jalanan, jalane, jalan teksi. Sing numpak para feri, sing ngirim para menteri. Cek cek nom, srek srek, turut nurun ketepuk kerincing, rok rok ketepuk cedek. Ya, terima kasih Mbak Pia. Duduk. Kita akhiri dengan berdoa ya. Yang memimpin berdoa Indah ya. Ya, silakan mulai dulu teman-temannya. Kapten Purna. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillah.
kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar. Besok kita belajar bersama. Baik, dari kelompok mandiri